Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Para sepuh bin sepuh yang Allah ta'zimi, para ustaz, para alim, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Bersyukur Allah mempertemukan kita dalam suatu majelis yang terhormat, majelis yang sangat-sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, walaupun kurang dicintai oleh hamba dan umatnya. Jadi majelis seperti ini sesungguhnya ribuan malaikat hadir menyertai kita, mendoakan kita dengan doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kesalahan hamba-Mu yang berada di majlis ini, warhamhu, dan kasih sayangilah. Karena itu majlis seperti sangat dicintai oleh Allah, sangat pula dicintai oleh Rasulnya. Sayangnya kurang dicintai oleh hamba dan umatnya. Nah, ini kenapa? Ya memang jalan menuju surga itu berat, gitu, berat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada untuah kita, suri tauladan kita, contoh kehidupan hamba Allah yang paling mulia adalah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya, umat yang berharap akan syafaatul uthmanya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita akan mencoba membahas hikmah atau faidah salat berjamaah, tapi dalam hal ini utamanya salat bardain. Kira-kira Bapak dan Ibu ngertos mboten napa niku salat bardain? Halo? Kan sudah puluhan tahun salat. Salat bardain itu salat di dua waktu yang dimana para malaikat itu berkumpul, dan di dua waktu itu pula waktu yang sangat menentukan jika hambanya berzikir, berdoa kepada Tuhannya dengan sayyidul ayyamnya dan sayyidul istighfar. Itu adalah salat bardain, yakni salat subuh dan salat asar. Itu namanya salat bardain. Menurut hasil survei, hasil rincian statistik umat Islam mendirikan salat, ya, survei dari Muslim Report 2019, ini hasil penelitian. Yang rutin salat 5 waktu itu jumlahnya 38,9%, 38,9%. Salat 5 waktu, tapi bila berjamaah, pokoknya 5 waktu dikerjakan. Yang selalu berjamaah hanya 2% dari 240 juta, hanya 2%. Yang sering berjamaah, kadang jamaah kadang tidak, itu 7,7%. Terkadang berjamaah tapi akeh ora, itu 29,2%. Sering sholat 5 waktu tanpa berjamaah, 33,8%. Kadang sholat 5 waktu, kadang tidak, 26,8%. Tidak pernah sholat sama sekali 5 waktu, ada 0,4%.
Lah kira-kira kita ada di mana? Apa kita ada di 2%? Dan hasil penelitian juga yang rata-rata sholat 5 waktunya berjamaah di masjid itu nini-nini karo kaki-kaki. Kenapa nini-nini kaki-kaki rajin sholat berjamaah? Wis ngerti dalam mati. Gimana? Arep apa coba? Padahal belum tentu. Yang banyak mati di jalan raya justru yang muda-muda karena pakai ngebut. Karena orang nenek ngebut itu ya, anak kaki-kaki ngebut kayaknya enak kan. Si ngebut kan anak-anak muda. Jadi oleh karena itu ini sebuah penelitian yang menjadi satu bukti bahwa kesadaran kaum muslimin untuk menegakkan kewajiban kepada Allah yang pertama ibadah mahdhah itu masih kecil sekali, masih rendah sekali. Perintah untuk memperhatikan dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sholat subuh itu di surat Ar-Rum ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada pada waktu senja dan waktu pagi. Ini yang dulu oleh oleh Pondok Pesantren Az-Zaitun. Ini untuk doktrin kaum muslimin bahwa sholat itu hanya 2 waktu. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Perhatikanlah 2 waktu. Lah karena kita nggak punya ilmu lain, ya percaya karena yang dipakai cukup dalil. Ini pentingnya kenapa harus ngaji, di antaranya begitu. Bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada waktu pagi, waktu senja dan waktu pagi. Makna bertasbih di sini bukan makna subhanallah, tetapi makna bertasbih di sini adalah sujud, ruku, macam-macamnya, mengerjakan 5 waktu. Karena itu pula perintahnya dalam hal sholat adalah untuk senantiasa berjamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bisab'i wa isyrina darajah. Karena sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendiri. Jadi kalau sholat sendiri hanya dapat 1 derajat. Itu pun kalau khusyuk, itu pun kalau tumanina. Karena dalam persoalan linglung dalam sholat, mohon maaf, untuk persoalan linglung kelalen dalam sholat itu tidak harus menunggu usia 50, 60, 70. Coba mari kita bersama-sama mengkoreksi diri. Kalau sholatnya subuh 2 rakaat orang jamaah tidak akan kelalen. Tapi kalau sholatnya zuhur, rakaat pertama beres, rakaat kedua beres karena ada tasyahud awal. Naiklah takbir untuk rakaat yang ketiga. Ruku sujud, mau bangkit rakaat yang keempat, kita 2 apa 4. Itu tidak mudah, tidak tua dalam persoalan sholat. Jadi ketika sholat munfarid, sholat sendiri, yakni duhur, asar dan isya, itu seringkali kita linglung. Lah karena kita ini pokoknya sing penting sholat, kan begitu. Kalau kita kan konsepnya sing penting sholat, ya sudah. Karena konsepnya sing penting sholat, bukan benernya sholat, bukan tumaninahnya sholat, bukan khusyuknya sholat. Kita kan konsepnya sing penting sholat, ya sudah. Maka benar dan tidaknya dicatat atau tidaknya oleh Allah, ya tentu Raqib dan Atid menyaksikan apa yang kita kerjakan. Ini jangankan panjenengan yang iswa sudah 56. Saya punya anak, satu ketika salat berjamaah dengan saya, anak saya makmum masbuk ketinggalan 1 rakaat, saya salam ikut salam. Bocah SMA loh Pak. Lah Bapak jenengan SMA apa gitu. Itu saja linglung Pak. Jadi maka penting, kalau salat berjamaah kan tidak mungkin salah semua. Masa satu masjid salah semua ini? Kalau imamnya hilaf ya subhanallah, ngeyel ya subhanallah, ngeyel mana ya subhanallah, ngeyel mana yang jadi imam budek gitu. Ya bubar lah harus seperti itu. Itu ya.
Nah, ini kan kalau imamnya keliru, karena tidak mungkin orang satu masjid lalen semua itu lumrah kecuali golek salat karo sare gitu ya. Oke. Ngantuk. Ketergantungan hati kepada dunia melupakan akhirat. Nah, ini biasanya karena kita ini ya rata-rata kira-kira Bapak Ibu masih utamakan dunia apa utamakan akhirat? Dunia. Wong nyatane lagi sholat karo masak nih, kira-kira salam atau lanjutin sholat? Kan lagi masak karo lagi sholat karo nungguni ngerebus air, kan kuningi mateng banyune apa begitu? Masa lagi sholat artinya ngomong mateng banyune? Simbah mah karo sholat karo ngomong putu. Dan dilo putune nembe latihan tita. Tiba kita tiba, sholat kita tiba-tiba. Jadi sulit sekali, makanya prioritas mestinya untuk akhirat ya harusnya tinggalkan urusan keduniawiaan, kemudian meninggalkan mengutamakan kepentingan akhirat. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari. Kenapa pagi? Pagi ini orang yang lagi ngantuk-ngantuk apalagi kalau lagi musim dingin. Males temen ya. Apalagi yang suka begadang, apalagi yang punya cucu senengnya gim-giman. Lok turunnya bengi. Lah kalau turunnya bengi kira-kira jam 4 sudah bangun deh. Jangankan yang anak-anak, yang mantan-mantan muda saja kan diajak istrinya, ayo subuh imbu. Majadak subuh kalimatnya nyaluk ibu. Apa ke ibu itu? Kalau kakek-kakek suara nyambung dia. Di waktu subuh itu waktu yang sangat dingin, berat. Makanya sampai munafik atau tidaknya seseorang adalah hadir di waktu subuh dan hadir di waktu isya. Nanti akan ketemu slide berikut. Lalu di waktu senja hari, ini waktu orang lagi senang-senangnya ngode. Nah begitu, wah senang-senangnya ngode ada. Nyebut gawe tangguh, kan niku. Nah, makanya awak dhewe jane masih menduakan Gusti Allah apa mboten? Anggere bicara kados ngaten kira-kira ya mau kepanjenengan jujur kemawon. Kira-kira kalau urusannya seperti ini Gusti Allah nomor 1 kan apa nomor 2? Tapi kan nyuri kapan njaluk surga, Mbok. Surganya siapa Gusti Allah lebih nomor 2 kan gitu. Jadi di saat sore hari orang sedang sibuk-sibuknya untuk kepentingan dunia, lalu Allah menyeru, Allah memanggilnya. Kalau kita memenuhi panggilan Allah, maka berarti dunia di nomor 2 kan. Kalau kita kemudian mengucapkan tanggunglah, nah, berarti kita masih menduakan Allah. Nah apalagi sekarang ini kan adzan itu jamnya seringkali mengalami fluktuasi perubahan. Jangan menggunakan panduan orang zaman dulu. Nah zaman biyen ki dhuwur ya jam 12. Asar ya jam 4. Karena di Kemeranjen ada Pak. Sudah jam 3:15 waktu asar. Ada. Sing ngaden domae teng-tengan Pak. Sampean merugikan kenyong sehingga duwe lagi pada maju daripada laut begitu. Jadi ya hati-hati ya. Kenapa orang masih memprioritaskan kenikmatan dunia, padahal kenikmatan dunia itu hanya sesaat. Maka perintahnya berhati-hati dan bersabar di 2 waktu itu. Karena itu pula perhatikan sholat sunnahnya, walaupun sunnah di waktu subuh. Kenapa? Karena mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar
itu lebih utama daripada dunia dan alam seisi. Lah kalau sholat sunnahnya saja melebihi daripada dunia dan alam seisinya, apalagi sholat wajibnya. Begitu cara memandangnya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka apa? Ya diprioritaskan. Kalau seseorang tidak mengerjakan sholat sunnah qobliyah itu mad dan getun, nah berarti ada iman. Tapi kalau ada orang sholat saja biasa-biasa saja, berarti memang tidak ada iman. Ukurannya seperti itu, Pak. Kenapa? Lah orang sholat ya biasa nyota, orang khawatir, orang cemas, orang ngumun, orang macam-macam, berarti memang belum ada iman. Karena ciri orang punya iman, jangankan sholat fardu, meninggalkan 2 rakaat sholat sunnah fajar saja menjadi sesuatu yang hilang pada diri. Maka Nabi mengatakan dalam satu hadis Abu Hurairah, laisa sholatu asqal 'alal munafiqina minal fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma wala habwan laqad hamamtu an amural mu'addidu fayuqima thumma amura rajulan ya nas thumma ahudda syu'ana minan nar fa ukharriqu ala ma la yahruju ila sholati ba'du. Tidak ada sholat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Jadi kalau kita subuh dan isyanya tidak berjamaah, kata Nabi loh ya, bukan kata saya. Kalau kita tidak hadir di 2 waktu itu, berarti itu termasuk ciri daripada orang munafik. Sing ngendikan Nabi, jenengan aja nesu karunya, ya, wahnya munafik ya. Jere siapa? Jere Nabi sing ngendikan, terserah. Karena Nabi yang ngendikan begitu, tidak ada sholat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan sholat isya. Jadi kalau kita tidak hadir berjamaah di masjid, tidak hadir subuh di masjid, itu tanda pada diri kita ada kemunafikan. Ya, makanya besok pirsani sepuh kita, akhirnya ternyata baru ngaji kok biasa-biasa saja, pancen wong. Kita aja. Seandainya mereka tahu akan keutamaan yang terdapat di dalamnya, ini subuh dan isya, niscaya mereka akan mendatangi masjid walau harus berjalan dengan merangkak dengan kedua lututnya. Anggere pahala, manfaat, faidah, hikmah subuh itu bisa tampak dilihat kedua mata kita, maka para kaum muslimin itu akan memaksakan diri mendatangi masjid walau dalam keadaan sakit. Dia akan datang dengan merangkak. Tapi sayangnya janji Allah ini akan dipertontonkan nanti menjelang sakaratul maut. Itu baru dipertontonkan. Maka ada seorang sahabat ketika mau wafat, sakaratul maut datang, ditalkin la ilaha illallah, andekan rumahku jauh. Ditalkin lagi la ilaha illallah, andekan rumahku jauh lagi. La ilaha illallah, andekan rumahku jauh lagi. Maka sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, si fulan sakaratul maut, tapi kok ngomongnya bukannya la ilaha illallah, kok malah yang dibicarakan andekan rumahnya jauh, andekan rumahku jauh. Maka Rasul berkata, perhatikan, dia sedang dipertontonkan langkah kakinya dari rumah menuju masjid, sehingga dia menyesali kalau rumahnya dekat, karena langkah kakinya dekat pahalanya semakin kecil. Ada apa EDW kan orang rumah dan iki, tapi begitu mah. Anu adoh itu begitu. Hadirin. Ummu Mahtum itu orang yang buta, sahabat Nabi yang buta. Karena buta, ia kalau berangkat dari rumah ke masjid itu di Madinah harus melewati perbukitan gurun pasir yang tandus ya, bebatuan. Dia menggunakan titian tali.
Dia buat tali dari pintu rumahnya sampai ke pintu masjid. Dia titian itu. Nah, satu kali Rasulullah bicara tentang utamanya sholat berjamaah. Umar itu berkata, ya Rasulullah, adakah rukhsah bagi saya ini? Karena beliaunya buta. Rasul kemudian mengatakan, untuk kamu boleh. Umar tuh pulang. Sebentar Umar tuh, kamu dengar adzan nggak? Dengar, ya ke masjid. Begitu. Padahal adzan dulu nggak pakai pengeras suara, Pak. Lah sekarang yang jenengan adzan dari mana-mana koran anak kerumune, berarti pancen. Orang begitu, Pak. Taruhlah masjid sini telat adzan, sebelah ada masjid, sebelah situ ada masjid. Baitul Arqam ya lantang, masjid 17 ya dengar orang kerungu, ya pancen kok. Mau alasan apa lagi gitu. Ummu Maktum buta saja, dia berupaya keras untuk bisa hadir di masjid sholat berjamaah. Sungguh aku akan berkeinginan untuk merintahkan muazin agar dirikan iqamah sholat. Lalu aku perintahkan seorang untuk memimpin sholat berjamaah. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah yang tidak keluar melaksanakan sholat berjamaah di masjid tanpa alasan apapun. Setuju buat nak menjal sih buat sholat subuh main dibakar. Setuju banget. Halo, ini Nabi loh pasti ngendika, bukan saya. Kata Nabi, ambilkan api, bakar rumah orang yang tidak hadir sholat berjamaah di masjid. Apakah Nabi mempraktekkan ayat hadis ini? Ini sebenarnya karena betapa pentingnya manfaat dan begitu besarnya faidah, sampai-sampai Nabi memberikan ancaman yang besar pula. Dikandung maksud agar jamaahnya, umatnya itu memperhatikan akan pesan-pesan ini. Kenapa sih sholatnya hanya 2 rakaat tapi kok faidahnya besar? Ya karena beratnya cara melaksanakan, bukan pada jumlahnya. Kalau bicara pada jumlah, nyatanya ada orang sholat 23 rakaat 7 menit rampung. Kan bukan pada jumlah, Pak. Beratnya cara mempraktekannya. Bagaimana beribadah yang benar, yang tumanina, yang khusyuk itu. Oke. Ini sudah. Jadi kalau kita ini hadir di waktu subuh dan isya, hilanglah tanda-tanda kemunafikan pada diri kita. Yang kedua, sholat subuh dan sholat asyar itu disaksikan oleh para malaikat dalam jumlah yang besar, yang banyak, karena 2 waktu itu waktu-waktu shift, pergantian malaikat malam dan pergantian malaikat siang. Wa tajtami'ul malaikatul laili wa malaikatun nahari fi sholatil fajri. Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar. Jadi sholat fajar itu namanya sholat subuh. Bukan kemudian panjenengan membedakan ini tadi sholat sunnah fajar, ini tadi yang nanti sholat sunnah qobla subuh. Bukan. Yang namanya sholat sunnah qobla subuh, yang namanya sholat sunnah fajar. Karena sholat subuh itu di dalam Al-Quran adalah namanya fajar. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qara'nal fajr. Nah, qara'nal fajar itu waktu subuh dalam Al-Quran namanya fajar. Jadi tidak kemudian panjang memisahkan. Ini tak sholat sunnah fajar dulu. Nah nanti setelah itu ada ini mau sholat sunnah qobla subuh. Siapa yang ngajari itu? Nah, ini yang penting diperhatikan. Hadis Bukhari nomor 137, Muslim nomor 632. Ketiga, sholat subuh berjamaah membuka peluang pahala haji ataupun umroh. Ini mendirikan sholat subuh berjamaah membuka peluang untuk mendapatkan seperti pahalanya orang haji dan pahalanya orang umroh. Man sholal ghadatan fi jama'ati thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asyamsu thumma shola rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajatin wa umratin
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamatin tamatin tamatin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Rasulullah bersabda, yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Langgere jenengan orang percaya dengan hadis ini, ya berarti jenengan ingkari sunnah. Apa begitu? Insya Allah saya bukan sekedar matur di hadapan panjenengan. Paling tidak saya seminggu sekali atau seminggu 2 seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Karena kalau ada kajian Sabtu subuh, Ahad pagi, maka saya akhiri dengan sholat sunnah suruh, atau sholat sunnah isra, atau sholat sunnah duha di permulaan waktu. Tapi syaratnya sholat subuhnya berjamaah di masjid. Dari waktu salam setelah sholat subuh sampai matahari terbit, upayakan untuk tidak batal. Nah, makanya kalau taklim kan insya Allah perhatikan, setelah taklimnya selesai aja medan di sini. Karena kan kelihatannya ngeri ngaji bisa digeleti badogan yang galak gitu. Jadi ya upayakan sholat sunnah dulu. Sholat sunnah 2 rakaat. Kalau di masjid Tambak Sogra ada, karena kalau Ahad itu sudah tidak ada waktu ya. Ahad pertama saya di Bumiayu, Ahad kedua saya di Wangon, Ahad ketiga saya Jatilawang, Bablas Banjarnegara. Ahad keempat saya di Ruhullah, Bablas masjidnya Kiai Kifni. Ahad kelima saya di Grendeng, Bablas ke Cilongok, Baitul Mati. Jadi insya Allah kalau subuhnya berjamaah langsung diakhiri dengan sholat sunnah suruh. Mengapa? Nabi mengatakan, jika engkau mengerjakan sholat subuh berjamaah, lalu engkau duduk di tempat di mana engkau duduk atau di masjid di mana engkau duduk, zikir atau wirid, atau engkau mendengarkan pengajian, atau engkau baca Al-Quran hingga matahari terbit, lalu kau dirikan 2 rakaat sholat sunnah suruh, sholat sunnah isra, atau sholat sunnah duha di permulaan waktu, maka bagimu pulang seperti telah mendapatkan pahala haji, pahala umroh. Nabi bersabda sampai ping 3, sempurna, sempurna, sempurna. Ning jenengan aja matur, jenengan aja ngendikan, "Ki Bu, nyong tak wis kaji." Lah kok gemblung Pak? Ini kan bukan menggugurkan haji, Pak. Ini seperti gitu ya. Nanti balik seorang pangkat kaji kan. Orang pangkat umroh anu tapi sholat suruh gitu. Kata Ustaz Amin kan seperti dapat pahala haji dan umroh, ya perlu dapat. Ini seperti pahalanya yang diperoleh. Gitu. Maksudnya ke sana. Kabar panjenengan habis sholat suruh, mang suamine matur ke panjus umroh. Kene bojoku buat sholat subuh kok malah diora bener. Jadi banyak pertanyaan nanti gitu ya. Sebentar. Lalu apa yang dibaca? Doanya di dalam sholat suruh itu. Doanya. Kalau dulu kan kita habis sholat duha baca doanya apa? Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrizhu wa in kana mu'asyaran fa yasirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu bihaqqi du'aika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholihin. Apal boten? Boten. Ini boten napa-napa, ternyata boten apa. Itu bukan hadis. Tapi doa yang sesuai Nabi adalah Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hatta qailuha mi'ata marrah. Nabi membaca Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Habis salat suruh diwaca zikir wau ping 100. Lan jenengan ping pira? Jur jenengan mau nate salat Isra dereng? Halo.
derek. Lebih puluhan tahun. Ya dicoba, harus dimulai gitu ya. Ada hadisnya, bukan saya matur dikira berdasarkan hawa nafsu. Ini justru pertanyaan banyak. Dulu ketika saya belum ketemu dalil, apa ada sholat Isra? Saya tidak akan mau menjawablah sebelum ketemu hadis gitu. Nah, ini sudah saya temukan dan sudah saya praktekkan di masjid Bumi Ayu, namanya Masjid Istiqlal. Itu jamaahnya subuh sampai 300 lebih, Pak. Subuh loh, Pak. Habis sholat subuh taklim, habis taklim nggak pulang, sholat dulu, sholat suruh 2 rakaat, baru setelah itu medan gitu ya. Ya penting juga medan itu apa namanya, ukhuwah bito'annya, seduluran badogan. Ya penting itu loh, Pak. Ya, mohon maaf saudara kita ini kan seduluran rakan, gitu kan? Kenapa? Karena sering makan bareng. Lah kita kadang-kala kiai ini saja dimuliakan betul, Pak. Arep undang kiai ya sowan. Yang kan cukup SMS yang bagus ya. Saya Pak Kiai dalam sowan pada matur. Kenapa nih? Pilih Pak Kiai makai daturi mau pengawasan untuk masjid dalam. Oh alamatan ini nih. Nah kan tahan dulu terus. Nanti dipedok. Masa dipedok napa kepripun Pak Kiai? Ya gampang lah. Kan begitu. Dadani kempok ya ini Tegal. Lah kene Pak. Boro-boro dadani. Ya di sana Pak urus saja lah beli lah. Anak jamaah bikin orang gitu. Kan gitu. Saudara kita datang, bukakan pintu mobilnya, cium tangannya, barang-barangnya dibawakan. Ini gawat dia bakal balik gitu. Jadi di saudara kita kadang-kala pemuliaannya kebablasan. Neng Muhammadiyah orang babar belas. Ya orang bener kafir juga lah Pak. Kalau saudara kita kebablasan, nangken orang babar belas, ya orang bener juga lah Pak. Masa Ustaz dia datang jamaah urung enek gitu. Santri blunak itu jenenge. Udah ada, ini kan hanya upama ya, walaupun upamanya mandan bener itu. Dalam beda ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini penting ya untuk dipraktekkan. Karena Nabi itu sebenarnya mengatakan semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Itu. Lah yang mau yang seperti apa? Yang seperti ini. Mau sholat, mau ngaji, walaupun dikritiknya ya lah nyatanya piman yang esok ini bener-bener kan seniku ya Pak. Orang kemudian tersinggung gitu. Ada tersinggung ngaji kok ngambekan, ngaji kok tersinggungan. Lah itu anggere wis pinter ya mulang ngaji bae gitu. Kepenak gitu. Begitu hadirin. Jadi hikmah faidah yang ketiga, salat subuh berjamaah itu bisa membuka pintu untuk mendapatkan pahala haji dan umroh. Lah sekarang daftar haji bulan iki ya mangkate 2000 kan. Karena antrine kan 32 tahun. Anggere jenengan wiswane wis 50, 32 tahun mani bukan wis 22 tahun. Apa sih urip sih? Jadi pertanyaan gitu ya. Makanya itu masuk sarubah lagi pemikirannya, pemahamannya. Perintah Nabi itu haji dulu apa umrah dulu? Halo? Haji dulu apa umrah dulu? Umrah dulu Pak. Nabi itu umrah 3 kali, baru haji. Kemudian di dalam haji itu kan mesti ada umrah. Maka itulah umrah yang keempat sekaligus haji wada. Nabi hajinya sekali, umrahnya 4 kali. Lah daripada kita menunggu-nunggu antrian haji sulit, antriannya terlalu panjang, kerjakan dulu kewajiban yang satu umrah. Menangislah di sana, ya, di Raudhah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Roh, panggil aku ke sini. Kalau memang suara panjenengan didengar Allah kan mesti dipanggil, pasti dipanggil. Saya tidak terbayang Juli kemarin bisa berangkat umrah, orang terlintas. Tahu-tahu tadi tidur, berangkat umrah Juli ya. Saya mikir, dengan apa? Tinggal makan, apalagi tinggal makan yang begitu. Saya membimbing 38 jamaah.
Tapi itu tentu atas permintaan saya di tahun 2019. Rob, panggillah kami hadir lagi menjadi tamumu. Maka didengar. Maka kata istitoah itu bukan terukur pada banyaknya materi. Waktu kan tambal ban itu di Gedung Ringin bisa umroh. Di sana menangis, tahun depan saya hadirkan Rasulullah, hadirkan lagi kami di sini. Tahun berikutnya berangkat lagi. Ini istitoah. Bil mal ini bukan pada jumlah, tapi urusannya iman. Urusannya deh. Ini ada dulu atau gimana? Sampai menjelang azan saja. Begitu, masih ya. Oke. Ini bentelu ya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, jangan lupakan doa Sayyidul Ayyam, Sayyidul Istighfar di waktu subuh dan di waktu selesai sholat asar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sama-sama meriwayatkan, siapa yang membaca doa Sayyidul Ayyam di waktu subuh, Allah menjaminnya surga hingga datangnya waktu asar, asal engkau tidak menyekutukan Allah. Siapa yang baca Sayyidul Ayyam, Sayyidul Istighfar di waktu asar, Allah menjaminmu surga sampai datangnya waktu subuh, asal engkau tidak menyekutukan Allah. Ini kan tinggal kita praktek. Jadi rumus-rumus masuk surga itu sudah disiapkan. Tinggal kitanya mau apa tidak. Biasanya doa-doa seperti ini yang hafal ya ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu banyak rajin ngaji. Bapak-bapak ngajinya nunggu dina Jumat mendengarkan khutbah. Bebet karo. Nah, ini apa gitu ya. Kalau ibu-ibu kan kajiannya banyak, yang sore hari ada, Ahad sore ada, Sabtu sore ya ada. Yang keempat, hikmah yang keempat mendapatkan jaminan masuk surga. Dari Abu Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asyar, maka dia akan masuk surga. Hadis Bukhari nomor 574, Muslim nomor 635. Kenapa dalam dua waktu ini lagi-lagi menandai akan keberhasilan orang mendapatkan jaminan surga? Karena beratnya waktu subuh menahan rasa kantuk dan dingin, rasa malas. Sementara di waktu asar orang lagi senang-senangnya menikmati untuk menggali kenikmatan dunia, harus ditinggalkan. Maka kalau ini bisa kita praktekkan, ya berarti sangat besar harapan kita untuk mendapatkan surga. Tapi kalau kita masih jauh memperhatikan di dua waktu ini, ya mungkin masuk surga ya Pak ya. Tapi kan harus banyak mizannya dulu, ditimbang dulu gimana banyak baiknya apa banyak buruknya. Ibnu Battuta rahimahullah berkata, salat subuh akan membuat seseorang mendapatkan perhatian Allah pada hari kiamat. Diperhatikan tersendiri bagi orang-orang yang mengerjakan salat subuh. Maka Profesor Buya Hamka mengatakan, jika subuhmu itu sudah tidak hadir di masjid, tanda keimanan kita semakin menipis. Begitu. Jika subuhmu itu sudah siang, pertanda imanmu sudah kelabu. Ya, kelabu itu kan orang jelas, ya iman apa orang. Nah, sayangnya lagi-lagi kita ini kan mengerjakan sholat masih sing penting sholat, begitu kan? Sing penting sholat. Bahkan terkadang anggere wis sholat to ni ayem begitu ya. Begitu kan ya? Berarti sholat kita itu untuk ayem. Apa ada dalilnya Pak? Sholatlah biar kamu ayem, ada nggak dalilnya? Nah kan kalau ya dulu Rama biung saya gitu,
Nek huruf isa kok turu, isase. Ngers isa teli turune angler. Gitu bener orang. Nyatane anggere wong huruf isa kok turu, ya turune kan enggak ya huruf isa kan begitu ya. Tapi sekali lagi tidak ada satu dalil pun yang mengatakan sholatlah isya biar turune angler orang anak-anak. Tapi perintah sholat itu ya adalah sholatlah kamu, karena dengan kamu mengerjakan sholat kamu bisa mencegah dari anil fahsya'i wal munkar. Kan itu tujuannya. Makanya kenapa sih orang pada sholat tetapi belum ada hikmahnya, nggak ada faidahnya? Karena belum memahami esensi dan hakikat sholat. Yang namanya orang sholat mestinya ada buah, dinikmati oleh orang lain, bukannya dinikmati oleh sendiri. Tuh orang sholat, kebersamaannya kompak. Makanya apa sih makna saumu subuh vakum? Apa aja dalam sholat? Enggak Pak. Itu semua harus dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi lagi-lagi kan umat Islam ini ya mayoritas itu memang ya imannya pasang surut. Al imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Jadi kadang naik, kadang turun. Ya, bahasa Jawanya ya imannya masih dongan. Karena iman dong-dongan ya dong beras dong menit. Dong waras dong. Jadi kasih ngomong lu. Anggere lagi waras salate rajin. Apalagi ngedelek kepentingan. Cucunya Arab lagi daftar CPNS. 5 waktu di masjid, zikir terus, sholat malam bangun, gitu kan? Ditambah puasa Senin Kemis. Setelah pengumuman ternyata orang diterima. Kira-kira dilanjut betul? Berarti sholatnya hanya ada kepentingan. Karena ada kepentingan orang perlu lah, iya gitu. Nanti di materi-materi yang itu ada imanul muhibbin, ada imanul abidin, ada imanul arifin. Ya kita masih sebatas itu imanul muhibbin. Ya saya sholat lah karena ada yang kita inginkan, ada sesuatu yang kita inginkan gitu ya. Padahal sholat itu adalah penghambaan diri semata-mata hanya kepada Allah. Mestinya itu. Ya, tapi lagi-lagi karena itu semua butuh ilmu, sehingga di dalam surat Az-Zumar ayat 9, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Lah di situ. Maka penting kenapa ada taklim seperti ini ya, minimal kita itu menjadi umat Nabi itu ya minimal itu muqtabira, bukan muqallid. Kalau muqtabi itu orang yang mengikuti jejak Nabi. Ning dalilnya apa? Ning nate midhangetaken, nate mirsani. Nah, kayak gimana pakai nate mirsani dalil ning boten apa? Muqtabi. Maka perintah Nabi kan kun alima. Jadilah kamu orang yang alim. Perintahnya kan itu. Jadilah kamu ulama, jadilah kamu kiai, jadilah kamu ustaz. Kun alima. Lah nek ora dadi ustaz ora dadi yang alim, ya au mutta'alim. Ya jadilah santri, jadilah murid. Lah nek jadi santri, jadi murid ya kudune ada perangkatnya. Bawa tulisan, bawa kertas lah. Yang ngaji kan semuanya hanya calon-calon sarjana D3 datang duduk terus dowo. Halo. Itu sarjana D3 itu datang duduk dowo. Jadi kalau muta'alim itu ya bawa perangkat lah Pak. Ada pulpen, ada buku itu muta'alim. Saya punya anak yang ketiga modal, ya bawa seluruh perangkatnya. Sudah bawa duit, bawa jajan gitu ya. Jadi amut ta'ali. Lah itu kalau yang ngaji nyantri itu anak-anak muda. Kalau si nyantri itu udah sepuh-sepuh, ya au mustami'ah.
Jadilah pendengar yang baik, yang setia. Jangan di sini mulang ngaji nih guri lagi pengajian dewek gitu. Kan alhamdulillah di sini kan tidak ada ini. Ya jadilah mustami'an, pendengar yang baik. Lah kalau sudah sepuh pendengarannya berkurang, peninggalan yang kurang, ya au muhibban. Tidak puntine. Nenek siap tidak putih. Kok sih ngomong apa? Nek arep paling ngendi? Arep ngaji. Nah kan begitu. Karena pendengarannya kurang, au muhibban, cinta karo pengaji. Ya kenapa saya sampaikan? Menurut saya bukan yang ngaji kan sepuhan. Orang itu kalau sudah sepuh itu mesti menderita penyakit 5B. B yang pertama beser. Ini betul Pak? Kena bolak-balik mari guri Pak, bisik lah itu mesti tali beser. Itu masih untung. Kadang-kadang kan dol Pak. Orang kerasa begitu. Beser. Lalu B yang kedua bluren, gimana? Peningale kira, penglihatannya kira. Tapi ngeri tujuki, niki warna merah nopo 1.000 langsung apa? Ini bukti Pak. Urusan dunia ternyata langsung menangkap gitu kan. Tapi kalau urusan akhir tembuh gitu. Lalu B yang ketiga, mohon maaf, bude. Karena sudah banyak obat yang masuk, biasanya kan efek-efek itu berdampak pada kurangnya pendengaran, gitu ya. Nah, kurang penglihatan, ditangleti, ini sinten Mbak? Orang ngerti, ya cucu nih Mbak, orang ngerti, gitu kan. Orang ngerti bahan, tentu duki warna biru, saya ketemu langsung gitu ya. Jadi mohon maaf, kurang penglihatan, kurang pendengaran. Lalu yang keempat, B yang keempat apa Pak? Jadi tadi apa? Beser, belurang, luder. Lah yang keempat adalah apa? Sudah mulai apa? Ya, pakai huruf B gitu loh. Itu buyutan, itu kan. Oleh karenanya alhamdulillah zamannya sudah maju. Kalau nyajeni kakek nenek itu aja karo piring bening, karo piring plastik. Jadi madai nasi ternyata karena sudah gemeter tiba. Ya seorang apa sing penting orang piring beling ini kan orang pecah. Zaman yang biyen cilik mana piringnya kan beling. Makan piringnya pecah domai. Orang sudah mampu begitu. Ya orang banget mampu. Ya, jadi hadirin. Yang kelima, terlindung dari siksa api neraka. La yalijan nar ahadu shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu subuh. Dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis Muslim nomor 634. Jadi perhatikan betul. Perhatikan betul dua waktu itu, waktu subuh dan waktu asar. Wong ayam saja, wae subuh wis bangun, nyebutan Mas awake dhewe kalah sama ayamnya. Ada wong tua mbiyen kan kalau ngendikan kan, nah, sampai tangine kawanun ya rezekine si totol ayam. Lan jenengan persis subuh kan apa kesiangan ya wis kalah rezekine si jiot wong liya kan begitu. Jadi makanya prioritaskannya mendapatkan jaminan dari Allah. Man shalla subha fa wa fi dimmatillahi fala yatlubannakumullahu min dimmatihi bisyai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Barang siapa yang sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak Allah akan menyiksanya dengan melungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Siapa sih ganggu orang berangkat sholat subuh begitu. Maka orang itu jika mengganggu tanpa orang itu bersalah, Allah akan celup-celupkan mukanya di neraka jahanam. Itu saking besarnya nilai manfaat faidah daripada salat subuh, sampai sing ganggu saja Allah sudah mengancam.
Nah karena itu hadirin, ya mari kita prioritaskan. Dan sholat berjamaah bukan merupakan kewajiban laki-laki saja di masjid. Kita ini kadang-kala jadi muslim sok kagetan dalil. Kan sebaik-baiknya wanita di rumah, gitu ya. Hadis itu sahih Pak Ibu. Tapi hadis itu Nabi bersabda ketika berada di kota Mekah. Dulu. Kenapa di kota Mekah Nabi mengatakan, ya jangankan perempuan, laki-laki saja ketahuan masuk Islam ya disiksa. Contohnya Bilal bin Rabah, contohnya Utsman bin Maz'an, contohnya Ammar bin Yasir. Itu kan semuanya disiksa. Ada yang dicelupkan di air yang mendidih. Itu Ammar bin Yasir, bapak, ibu dan anaknya, gara-gara ketahuan sholat. Maka Nabi mengatakan ada sebaik-baik wanita di rumah. Tapi ketika Nabi sudah berada di Madinah, Nabi mengatakan janganlah para suami-suami melarang istri-istrinya untuk berada di masjid. Kenapa di Madinah Nabi kok ngendikannya lain? Ini bukan nabinya yang pimplan. Melihat kota Madinah damai. Kedatangannya Nabi justru dinanti, sudah ditunggu. Inilah yang kemudian muncul kelompok jamaah tabligh, istilah huruj. Pergi kayak Nabi dakwah, tapi hurujnya Nabi datangnya ditunggu. Lah hurujnya orang majlis tabligh apa sih nunggu? Ini kadang-kadang nggak mudeng itu. Karena orang Islam Indonesia sok-sok kagetan. Nabi itu kalau sholat itu seperti cempel lewat di bawah perutnya, lalu rukunya pada berkungkung. Halo, begitu? Hadisnya sahih lah, tanya betul. Hadisnya sahih. Ning tinggi badan Nabi 2 meter lebih harus kepriwe. Lah rika kan 1,5 meter. Kalau berkungkungnya tetap sampai sing lompat, Mbok. Jadi pahami dari pendekatan-pendekatan kultur, tradisi budayanya, miliunya itu dipahami. Nabi itu tingginya lebih dari 2 meter. Orang sampai berkungkungnya tetap saja sampai lewat. Lah apa dhewe dhuwure 1,5 meter wis sujud kepengin kayak cempek lewati bisa lewat di bawah perut kita ya rata ini. Dulu rame-rame jidate pada ireng gitu ya. Kan bukan makna bekas wajah sujud warna hitam, bukan itu. Yang namanya orang bekas sujud itu tadi sampaikan buahnya orang sujud adalah sikap kasih sayang, ramah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi sesama, gitu loh. Orang lain diperhatikan, setiap sore mau tidur tangga kanan kiri ditangleti. Sampun dahar sonten, sampun alhamdulillah. Sakit sare. Nate mboten tanglet kados niku. Jelas. Karena hadisnya jelas. Tidak akan masuk surga orang yang tertidur pulas karena kekenyangan, sementara tetangganya tak bisa tidur karena kencoten. Lah kan kudunya tanggap dengan kanan kiri, gitu loh. Itulah makna hakikat daripada bekasnya sholat, begitu. Ada kasih sayang, ada kebersamaan, ada saling menghargai, begitu. Itu bekasnya sholat. Apalah arti sholatnya temukul, gitu. Zikir wiridnya panjang, tetapi kasih sayang dengan sesamanya tidak ada. Gimana itu? Gak ada namanya hikmah dan faedah sholat yang bisa dinikmati oleh orang lain. Bisa dibuka Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai dengan 26. Itu sana bahwa gambaran seorang iman itu seperti kalimat yang baik. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Pohon yang baik akarnya tertancap ke dalam tanah, batangnya menjulang tinggi ke langit, rantingnya rimbun, buahnya bisa dinikmati oleh orang yang ada di sekitar. Itu ciri orang beriman, digambarkan, ditamsilkan seperti itu. Maksudnya begitu. Maka Nabi menggambarkan ketika engkau masak daging, perbanyaklah buahnya. Begitu. Itu buahnya iman, Pak. Buahnya sholat. Jangan panjenengan masak gesek di pembat piyambak, kancane mau diwehi ini ambune. Ini kalau barang-barang itu kan ringan. Yang masih mahal adalah dure. Kan begitu. Panjenengan tumbas dure. Wah, kulitnya
buang di depan rumah karena tempat sampahnya kan depan rumah. Kancane brang sing bareng rikal kepriwe coba. Ini kan termasuk tidak memperhatikan pesan-pesan hadis ini. Berarti nggak boleh, bukan nggak boleh kalau mau beli durian ben kancan orang keambulan ya dimakan di tempatnya. Saya kira itu ya Bapak Ibu, ini baru 6 ya, mudah-mudahan lain waktu bisa bertemu lagi. Mohon dimaaf, bukan saya menggurui, tapi ini kesempatan untuk saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wal 'afwu bikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.